Aku duluan. Aku ikutan juga. Seperti biasa, siapa yang pertama memutuskan talinya, lalu melemparkan cewek tubuh air murni ini ke anjing, dialah yang dapat 10 juta ini. Huge, silakan duluan, biar kami lihat kehebatannya. Huge, jurus panahnya hebat. Lihat giliranku. Hebat, hebat. Wakil ketua, saksi dan bukti sudah lengkap. Nanti saat pemburu itu menemukan anaknya yang setengah mati ini, kasus hilangnya gadis-gadis ini juga akan menjadi ulah si pemburu itu. Sudah, bawa dia pulang. Zhao, keluar sekarang. Jangan-jangan ini darah Linger? Orangnya sudah pergi, dibawa pakai gerobak dorong. Gadis kecil di atas gerobak itu seluruh badannya berlumuran darah, tidak bergerak sama sekali. Apa kata orang Persatuan Angin Petir? Mau mengantar gadis itu pulang, dan tidak boleh ada yang ikut. Tuan Hu pintar sekali, menguburnya di depan rumahnya, langsung jadi pembunuhan dia. Dengan fitnah ini, pemburu itu punya 10 mulut sekalipun, tidak akan bisa membela diri. Cepat kubur, pertama kali mengubur orang hidup. Sialan benar. Linger. Kalau begitu, aku akan menyulam lebih banyak sapu tangan, dijual buat duit, belikan ayah obat yang bagus. Tidak mungkin. Linger, ambilkan keranjang bambu itu. Ya. Ikat. Cukup untuk direbus satu panci besar. Malam ini ikan sepuasnya. Ayah hebat sekali. Kamu pulang dulu. Baik. Satu orang, satu pedang mengguncang 3 pasukan. Memegang pedang, ratusan pertempuran menenangkan dunia. Tapi siapa sangka, sang dewa pedang 18 tahun yang lalu dikhianati oleh pengkhianat. Seluruh keluarganya dibantai. Malam itu, begitu Long Yuan muncul, cahayanya membekukan 9 wilayah. Dewa pedang, siapa menghalangi, dibunuh. Buddha menghalangi, Buddha pun dibunuh. Membantai semua musuhnya. 103 orang. Di dunia persilatan beredar kabar, lebih baik menghadapi istana Raja Neraka daripada bertemu Duan Changfeng. Perguruan Langit Agung menyambut Tuan. Kamu salah orang. Ini baru-baru ini digali dari lubang kuburan massal. Digali, mayat ke-99. Ada yang khusus menculik perawan, menggunakan darah murni mereka untuk meracik ramuan keabadian. Sekarang negeri utara dipenuhi mayat. Perguruan Langit Agung tak punya pemimpin. Jingze datang memohon Tuan keluar membantu. 18 tahun lalu, hari aku menyegel pedangku. Urusan dunia persilatan sudah tak ada hubungannya denganku. Sekarang aku hanya ingin Melindungi putriku, Tuan silakan pulang. Baik, kakak senior jaga diri. Aku akan pergi ke garis depan. Kamu diam-diam lindungi ayah dan anak ini. Serangan terbuka mudah dihindari. Panah tersembunyi sulit diwaspadai. Siapa berani sentuh sehelai rambut mereka, bawalah kepala orang itu padaku. Siap. Tuan, kumohon lepaskan putriku. Tak tahu terima kasih, bisa dipilih oleh pewaris Persatuan Angin Petir. Untuk jadi penyulam adalah keberuntungannya dari beberapa kehidupan. Keberuntungan. Nek, siang bolong merampas gadis rakyat. Kalian masih punya hukum? Hukum? Aku ini hukum. Nona cantik. Cantik sekali ya. Kamu? Suka ikut campur urusan orang. Mending kamu ikut aku ke bengkel sulam. Aku akan lepaskan dia. Kalau melayaniku sampai puas, tak akan kusia-siakan kamu. hamba tak becus mendidik anak. Para tuan, jangan marah pada gadis kecil. Kamu lepaskan. Kamu lepaskan, mau mati lepaskan tuan muda.
Tangan rakyat jelata ini kasar. Sampai berani menabrak tuan muda. Kamu berani-beraninya kau lukai aku. Tuan muda, orang ini tidak biasa. Cuman pemburu kotor. Apa yang bisa dia lakukan? Masa bisa mengacau balaukan langit? Anak perempuan saya tidak mengerti sampai berani menyinggung tuan. Sedikit perak ini sebagai permintaan maaf. Sedikit perak receh ini menganggap siapa remeh. Begini saja. Aku lagi mood bagus hari ini. Antara dia ikut aku ke persatuan angin petir, atau kau bersihkan sepatuku sampai kinclong. Bersihkan sampai aku puas. Barangkali aku lepaskan dia. Ayah, jangan. Bersihkan baik-baik, jangan asal-asalan. Sikap budak banget. Memang sudah takdirnya untuk berlutut minta-minta. Ayah, lepaskan ayahku. Ayah! Ayah, cepat pergi. Pergi. Hari ini kalian semua jangan harap bisa pergi. Ini golok besi hitam. Dia bisa mematahkannya dengan tangan kosong. Kalau kalian berani lagi sentuh anak perempuanku sedikit pun, nanti yang patah bukan lagi golok. Apa gunanya cuma punya tenaga kasar? Hari ini aku akan menculik putrimu. Berani-beraninya si rakyat jelata ini menyentuhku. Hentikan. Kamu siapa? Berani ikut campur urusanku? Oh, jadi Komandan Han dari Perguruan Langit Agung. Ayahku adalah ketua Persatuan Angin Petir. Beliau bekerja di bawah Jenderal Jingze, yang juga berasal dari Perguruan Langit Agung. Meskipun kau orang Persatuan Angin Petir, kau tak boleh, di depan mataku sendiri, menindas rakyat biasa. Tak kusangka si pemburu ini, hidupmu tak berharga, ternyata mengenal. Kurang ajar, tamparan ini adalah pelajaran dari ayahmu. Sujud dan mengaku salah. Budak anjing ini tidak tahu diri. Patahkan satu kakinya sebagai pertanggungjawaban untuk komandan. Kita pergi. Saudara Duan, soal ini, haruskah kita laporkan ke Jenderal Jingze? Lupakan saja. Lebih baik menghindari masalah. Urusan hari ini belum selesai. Kau, Han Zheng, cuma seorang komandan. Siapa kau? Tunggu ayahku pulang, kalian semua akan mati. Ayah, aku ingin belajar bela diri di perguruan. Begitu nanti, kalau ada yang mengganggu kita lagi, aku bisa melindungi ayah. Kalau kau benar-benar ingin membantuku, belajarlah menyulam di rumah. Hasilkan sedikit uang untuk berobat. Itu lebih berguna daripada belajar bela diri. Kalau begitu, aku akan menyulam lebih banyak sapu tangan, lalu menjualnya untuk uang, membeli obat yang bagus untuk ayah. Seorang pria tak bersalah, namun memiliki harta yang membuatnya bersalah. Ayah tidak ingin kau mengikuti. Jalan lama ayah, hingga keluarga hancur dan mati. Sambil ayah belum pulang dari berburu, tepat sekali pergi ke kota, menjual sapu tangan sulam untuk beli obat ayah. Nak, jangan masuk ke dalam. Toko sulam ini akhir-akhir ini tidak aman. Katanya merekrut penyulam. Tapi banyak gadis yang masuk tidak pernah keluar lagi. Bibi, aku tidak mau jadi penyulam. Aku cuma mau jual selembar sapu tangan sulam, ambil uangnya lalu pergi. Kemarin di persimpangan jalan, gadis yang kutemui itu memiliki tubuh air murni sejak lahir. Itu adalah bahan utama untuk meracik pila keabadian yang paling sempurna. Bahan obat yang begitu bagus, langsung saja culik dan bawa pulang. Tuan Hu domba yang siap disembelih datang sendiri. Tuan Macan, korban yang sudah siap disembelih malah datang sendiri. Wah, tangannya lincah sekali. Apa maksudmu? Jangan takut, aku cuma lihat sapu tangan bordirmu. Bagus atau tidak bordirannya? Aku tidak jual lagi. Buru-buru sekali perginya. Urusan dagang kita belum selesai. Kau? Dasar perempuan, Tuan Macan sendiri yang datang untuk membeli sapu tangan bordiranmu. Ini adalah keberuntunganmu. Aku tidak jual, lepaskan aku. Tak tahu diri. Sekarang coba kabur lagi.
ayahku. Kalian mau apa? Masukkan ke peti. Begini caranya, jangan sia-siakan setetes pun. Darah murni gadis biasa hanyalah bahan obat, tapi kau terlahir dengan tubuh air murni. Darahmu adalah bahan utama untuk meracik ramuan keabadian. Rencana panjang umur para petinggi di atas bergantung padamu. Kalian gila. Kenapa? Jangan-jangan kau masih berharap ayahmu yang tak berguna itu menyelamatkanmu? Sabarlah, setelah darahmu habis kami kuras, maka aku akan mengantarnya untuk bersamamu. Jangan sentuh ayahku. Bising sekali, bakar tenggorokannya sampai bisu, biar dia tidak bisa teriak lagi. Tuangkan. Jangan biarkan dia mati. Tubuh air murni harus tetap hidup agar pengambilan darahnya optimal. Setiap setengah batang dupa, ambil darahnya sekali dengan peti kayu. Siap. Ling ayah pulang. Haha. Yah, makanan sudah di meja. Ayah makan dulu, aku ke kota sebentar. Sudah ketahuan, kemarin Nona Linger memang masuk kota. Ada yang melihatnya masuk ke toko bordir di kota. Saudara Duan, tunggu dulu. Toko bordir itu milik Persatuan Angin Petir. Menyerbu terang-terangan mungkin tidak bisa. Bagaimana kalau kita tunggu Jenderal Jingze kembali dulu baru menyelidiki? Tidak perlu. Jika ada orang yang melukai putriku sedikit pun, akan kubasmi seluruh keluarganya. Aku duluan. Aku ikutan juga. Seperti biasa, siapa yang pertama memutuskan talinya, lalu melemparkan cewek tubuh air murni ini ke anjing, dialah yang dapat 10 juta ini. Huge, silakan duluan, biar kami lihat kehebatannya. Huge, jurus panahnya hebat. Lihat giliranku. Hebat, hebat, Wakil Ketua. Saksi dan bukti sudah lengkap. Nanti saat pemburu itu menemukan anaknya yang setengah mati ini, kasus hilangnya gadis-gadis ini juga akan menjadi ulah si pemburu itu. Sudah, bawa dia pulang. Zhao, keluar sekarang. Jangan-jangan ini darah Linger? Orangnya sudah pergi, dibawa pakai gerobak dorong. Gadis kecil di atas gerobak itu seluruh badannya berlumuran darah, tidak bergerak sama sekali. Apa kata orang Persatuan Angin Petir? Mau mengantar gadis itu pulang, dan tidak boleh ada yang ikut. Tuan Hu pintar sekali, menguburnya di depan rumahnya, langsung jadi pembunuhan dia. Dengan fitnah ini, pemburu itu punya 10 mulut sekalipun, tidak akan bisa membela diri. Cepat kubur, pertama kali mengubur orang hidup. Sialan benar. Linger. Kalau begitu, aku akan menyulam lebih banyak sapu tangan, dijual buat duit, belikan ayah obat yang bagus. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Linger, jangan tidur. Ayah akan bawa kamu pulang. Ayah, Ayah di sini? Orang yang melukaimu, ayah tidak akan biarkan satupun lolos. jangan pergi. Orang-orang itu punya kekuasaan dan pengaruh. Linger tidak berguna. Tidak bisa membawa uang kembali. Untuk mengobati ayah. Kalau kamu benar-benar ingin membantuku, tinggal di rumah dan belajar menyulam saja. Hasilkan sedikit uang untuk biaya pengobatan ayah. Itu lebih berguna daripada belajar bela diri. Kalau begitu, aku akan menyulam lebih banyak sapu tangan, lalu jual untuk dapat uang. Beli obat yang bagus untuk ayah. Bodohnya. Ayah tidak sakit. Belakangan ini, banyak gadis di kota yang hilang dan terbunuh berturut-turut. Caranya kejam, buktinya jelas. Pelakunya ada di gubuk reot ini. Hah, kau binatang munafik. Di permukaan kau pemburu. Diam-diam kau khusus memburu gadis-gadis. Cepat keluar, ikut kami ke kantor pemerintah. Kalau tidak, kami akan membunuhmu. Ayah, cepat pergi. Ayah tidak akan pergi kemanapun. Mulai sekarang, tidak ada yang boleh menyakitimu sedikit pun. Kalau tidak segera keluar, aku akan membakar tempat ini. Nanti, kau dan putrimu akan mati terbakar hidup-hidup. Ini semua salah Linger yang tidak berguna.
Seandainya Linger belajar bela diri, pasti bisa melindungi ayah. Jangan bicara, putrimu memang tidak tahan diajak main, tapi kulit dan dagingnya masih sangat lembut. Benar kata Tuan Hu, saat kawan-kawan menyeretnya ke ruang rahasia kakinya, hahaha, putih sekali. Sialan, dikasih muka malah nggak mau. Langsung hantam saja pintunya untukku. Aku lihat siapa yang berani. Pedang ini sudah berkarat begini masih diasah. Kepala, apakah pemburu ini sudah gila ketakutan? Cuma mati seorang anak perempuan kan? Tidak ada habis-habisnya. Sial benar, cepat berlutut dan sujud. Mungkin Tuan Hu sedang baik hati, masih bisa membuatmu mati dengan lebih cepat. Mengasah barang jelek ini. Saat kau selesai mengasah, putrimu sudah dingin. Besi berkarat begini, bagaimanapun diasah, tidak akan bisa memotong sehelai rambut pun dari Zhao Hu. Pedang ini sudah 18 tahun tidak minum darah. Hanya menunggu hari ini. Membunuh kalian sudah cukup. Berpura-pura jadi hantu. Siapa yang bisa ditakut-takuti dengan pedang jelek? Aku sekarang akan membunuhmu. Matilah. Bunuh orang, ada pembunuhan. Malam ini, aku ingin kalian semua menemani putriku ke liang kubur. Malam ini aku ingin kalian semua ikut mati untuk anak perempuanku. Dia membunuh, dia membunuh. Kau berani membunuh orang dari persatuan angin petirku? Kurang ajar. Tak kusangka si pemburu ini ternyata punya ilmu bela diri. Kau cuma orang desa yang berburu. Sehebat apa dirimu? Nyawamu tetap tak berharga. Gadis-gadis hilang satu demi satu. Pelaku sebenarnya tidak diselidiki, malah menjadikan seorang pemburu sebagai kambing hitam. Lancang, kau siapa? Berani-beraninya menanyai. Kereta kuda siapa yang keluar masuk bengkel sulam setiap malam? Siapa yang menculik orang di siang bolong? Kalian tidak sadar, seragam pejabat yang kalian kenakan ini untuk membela rakyat atau cuma jadi anjing para bangsawan? Dia inilah pelaku penculikan gadis berantai itu. Siapa yang bisa menangkapnya untukku? Persatuan Angin Petir akan memberi hadiah besar. Banyak sampah. Takut apa? Sehebat apapun dia bertarung, dia cuma sendiri. Bahkan jika Komandan Han datang, dia takkan bisa menyelamatkannya. Ayahku adalah Jenderal Jingze, yang secara langsung mengangkatku sebagai ketua Persatuan Angin Petir. Berani melawanku berarti melawan Jenderal Jingze. Aku lihat, siapa yang berani? Ya. Cepat, cepat, cepat. Jenderal Jingze, ada surat rahasia dari pihak Komandan Han. Jenderal, Saudara Duan dan Linger dalam bahaya. Persatuan Angin Petir mengepung rumah. Segera kembali. Persatuan Angin Petir, sungguh berani sekali. Para pengawal, siapkan untukku kuda tercepat segera. Aku harus segera kembali ke negeri utara. Ayahku adalah ketua Persatuan Angin Petir yang ditunjuk langsung oleh Jenderal Jingze dari Perguruan Langit Agung. Berani melawanku, berarti melawan Jenderal Jingze. Persatuan Angin Petir adalah orang kepercayaan Jenderal Jingze. Kau orang kampungan ini, cepat berlutut dan mengaku bersalah. Sudah selesai, giliranku. Serang! Kalian tulis semua, Persatuan Angin Petir memberi kalian makan, tapi kalian sampah ini hanya bisa nonton. Serang! Ambil kepala terpidana ini, hadiahnya 10.000 tael. 10.000 tael. Cukup untuk kita habiskan beberapa keturunan. Dia sendirian saudara-saudara, serang bersama. Aku tidak membunuh orang yang tidak bersalah. Urusan hari ini tidak ada hubungannya dengan kalian. Yang ingin hidup, cepat pergi. Berani memberontak. Semua memberontak. Anjing-anjing yang tidak tahu balas budi. Kalian biasanya membual ilmu pedang kalian hebat, omong kosongnya menggema ke langit. Tapi hari ini melihat darah, kalian langsung jadi kura-kura yang menyembunyikan kepala. Kami berasal dari keluarga bela diri. Mana mungkin takut padanya? Seorang kampungan. Pedang Kyushui milikku ini adalah pedang yang ditempa oleh pendekar pedang nomor 1 di dunia, pemimpin perguruan langit agung dan pandai besi istana. Kau orang kampungan ini mungkin bahkan tidak pernah mendengar gelar pendekar pedang dan pemimpin, bukan? Hari ini akan kubuka matamu apa itu ilmu pedang yang sebenarnya.
Lingard, ayah datang. Ayah di sini. Lihatlah ayahmu. Ayah, ini semua salah Lingard yang tidak berguna. Kalau saja Lingard belajar ilmu bela diri, pasti bisa melindungi ayah. Siapa yang membunuh putriku? Praktek keji meracik pil dengan gadis muda ini, siapa dalang di baliknya? Aku peringatkan kamu, ayahnya adalah ketua persatuan angin petir. Kalau kamu berani membunuhnya, ketua persatuan pasti akan menguliti kamu, menghancurkan tulang belulangmu. Sekarang baru takut, cepat lepaskan dia. Cepat katakan, kalau tidak, pertama kupotong keempat anggota tubuhmu, lalu kucongkel kedua matamu, terakhir kugantung kamu di depan pintu persatuan angin petirmu, biar ayahmu melihat anaknya itu makhluk apa. Ayahku adalah orangnya Jenderal Jingze. Berani-beraninya kau sentuh aku. Ayahmu itu siapa? Nyawa hina seperti kamu, membunuhmu saja sudah menghormatimu. Siapa dalang di baliknya? Kalau tidak mau bicara, hari ini bukan hanya dia yang akan mati di tanganku, kalian juga akan ikut mati bersamanya. 3. Dua, kamu. Ayah, Mayat tiba-tiba hidup lagi. Lingard, Apakah kamu ingin putrimu selamat? Aku tahu cara menyelamatkannya. Aku tukar satu informasi dengan nyawaku ini. informasi apa? Kalau berani berbohong sedikit saja, akan kubuat kamu hidup tak bisa, mati pun tak mau. Kalau kau berani berbohong sedikit saja, aku akan buat kau hidup tak tenang, mati pun tak bisa. Di ruang harta rahasiaku ada ginseng 1000 tahun. Bisa menyambung nyawa dan memperpanjang hidup. Asal masih ada napas terakhir, bisa merebut nyawa dari tangan Raja Akhirat. Kak Duan? Benar. Aku tidak bohong padamu. Benar ada ginseng 1000 tahun. Ginseng 1000 tahun memang. Obat sakti untuk menyembuhkan luka. Aku akan meninggalkan saudara paling andalanku. Untuk menjaga Lingard di sini. Aku akan ikutmu ke Persatuan Angin Petir. Untuk mengambil obatnya. Lagi pula, Persatuan Angin Petir dijaga ketat. Semakin banyak orang, semakin baik. Hentikan mereka. Para pengawal. Dia bisa lolos untuk sementara, tapi tidak selamanya. Lingard, tunggu ayah pulang. Jaga Lingard, siapapun yang mendekat, bunuh saja tanpa ampun. Siap. Ke Persatuan Angin Petir, ambil ginseng 1000 tahun. Ayah, ada masalah besar. Jangan panik. Kamu disuruh menangkap gadis untuk membuat pil keabadian, bisa sampai segitu berantakannya? Ayah dari gadis berkekuatan tubuh air murni yang jadi bahan obat itu datang ke sini. Komandan Han juga anak buahnya. Sekarang sedang menuju ke kediaman kita. Katanya mau mengambil ginseng 1000 tahun untuk menyelamatkan putrinya. Bodoh, cuman menangkap bahan obat kok bisa jadi heboh begini, bahkan sampai melibatkan Han Zheng. Kalau Jenderal Jingze tahu urusan membuat pil keabadian itu yang kita lakukan, kita punya berapa kepala yang cukup untuk dipenggal? Tuan, Yang Master, Komandan Han membawa seorang pria berpakaian pemburu sudah menerobos masuk. Hanya seorang komandan biasa? Ditambah seorang pemburu entah dari mana munculnya, pantaskah membuatku takut? Para penjaga sama sekali tidak bisa menghentikan mereka. Mereka sendiri yang datang ke sini, jangan salahkan aku kalau tidak memberi jalan hidup. Hamba adalah Han Zheng, komandan dari perguruan Langit Agung. Datang untuk meminta ginseng 1000 tahun yang disimpan di kediaman ini untuk mengobati satu-satunya saksi dalam kasus hilangnya gadis muda di kota ini, Nona Lingard. Komandan Han, betapa berwibawanya kau sebagai pejabat. Jenderal Jingze sekarang sedang berada di garis depan yang jauh. Pernahkah dia memerintahkanmu untuk ikut campur dalam kasus ini? Pemburu ini membunuh orang di depan umum, gadis-gadis di kota hilang. Bukti saksi dan barang bukti menunjukkan dia adalah pelakunya. Kau tidak menangkapnya, malah menerobos masuk ke Persatuan Angin Petirku. Kau benar-benar berani. Menurutku sebagai ketua persatuan ini, jangan-jangan kau adalah kaki tangannya?
Ayah, Hanzeng sekutu dengannya. Cepat tangkap mereka. Serahkan obatnya. Kau masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, malam ini seluruh anggota persatuan angin petirmu akan kubuat mati bersamanya. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengancamku. Aku adalah ketua persatuan angin petir yang ditunjuk langsung oleh Jenderal Jingze. Jingze, Hanzeng. Sekarang, atas nama ketua persatuan angin petir, kuperintahkan kau. Segera tangkap penjahat ini. Serahkan obatnya. Kau masih punya kesempatan untuk hidup. Kalau tidak, malam ini aku akan habisi seluruh anggota persatuan angin petir. Kau ini siapa? Berani-beraninya mengancamku. Aku adalah ketua persatuan angin petir yang ditunjuk langsung oleh Jenderal Jingze. Jingze, Hanzeng. Sekarang atas nama ketua persatuan angin petir, aku perintahkan kalian untuk menangkap penjahat ini segera. Jika berani melawan, berarti melanggar perintah militer. Hukumannya adalah mati. Saat Jenderal Jingze kembali, apakah kau masih bisa mempertahankan posisi ketua persatuan angin petir ini? Baik, jadi kau sudah bulat tekad untuk bersekongkol dengan penjahat ini, Naga Wijaya, Rani Kirana. Ketua, Naga Wijaya, dan Rani Kirana. Mereka adalah petarung papan atas peringkat ke-10 di peringkat pendekar naga harimau. Sepertinya si pemburu ini pasti mati hari ini. Tahukah kau asal-usul? Dua pengawal ayahku ini Membunuhmu. semudah membunuh seekor semut, sangat mudah. Melihat gerakanmu, kau punya tenaga yang lumayan. Sayangnya, kau bertemu denganku. Kalau kau berlutut dan bersujud sekarang, lalu menghancurkan ilmu silatmu sendiri, aku masih bisa memberimu mayat yang utuh. Ngomong panjang lebar dengan orang yang sebentar lagi mati. Kau, hari ini aku pasti akan mencincangmu berkeping-keping. Keterlaluan. Keterlaluan banget. Kamu siapa? Orang tak dikenal. Serang kalian Naga Wijaya dan Rani Kirana, bukannya paling jago teknik serangan gabungan, bersama-sama bunuh dia. Aliran pedang langit bumi. Penghancur angin petir. Mau bunuh aku? Kalian belum cukup level. Mau mati? Tunggu. Orang ini sepertinya bukan pemburu biasa, gerakannya, pedangnya. Ayah terlalu khawatir. Lihatlah pakaiannya, baju compang-camping, kapalan di tangannya jelas dari kerja kasar. Orang kampungan seperti ini bisa punya kemampuan apa? Kalau dia benar-benar jagoan, masak mau hidup berburu di gunung, Rani Kirana pasti lengah, makanya bisa diserang diam-diam. Iya juga, pasti cuma kebetulan. Seorang pemburu, habis makan daging hewan liar bertahun-tahun, cuma lebih kuat sedikit. Mana mungkin dia jagoan yang bersembunyi? Ketua Zhao, serahkan ginseng 1000 tahun itu. Masih ada kesempatan untuk berunding. Kalau tetap melawan, akibatnya bukan cuma persatuan angin petir yang bisa tanggung.
Kamu berani mengancamku? Persatuan Angin Petir punya lebih dari 100 prajurit berani mati. Ditambah Naga Wijaya dan Rani Kirana, masak tidak bisa membunuh kau dan si tukang pukul ini? Ketua, izinkan kami berdua bekerja sama. Dalam 10 jurus, pasti kami ambil nyawa pemburu ini. Untuk menunjukkan wibawa Persatuan Angin Petir. Baik, jangan tanggung-tanggung. Bunuh si pemberani ini di tempat. Siap. Mati. Terkejut. Jenderal Jingze, Jenderal. Kedatangan Anda sangat tepat waktu. Anda terlambat sedikit saja Persatuan Angin Petirku ini. Mungkin sudah dihancurkan oleh kedua orang yang tak tahu aturan ini hancur berantakan. Astaga. Jenderal Jingze, Jenderal, Anda datang tepat pada waktunya. andai Anda terlambat sedetik saja, markas Persatuan Angin Petir ini sudah pasti akan dihancurkan. Oleh dua orang berandal. Yang tak tahu diri ini. Penjahat inilah yang baru-baru ini mengacaukan ibu kota dan membunuh hampir 100 gadis muda. Kini dia berani membawa senjata menyusup ke Persatuan Angin Petir. Untuk melakukan pembunuhan. Mohon Jenderal melihat dengan jelas. Han Zheng, dia bahkan lebih berbahaya lagi. Dia makan gaji dari jenderal. Tapi malah berkomplot dengan warga biasa ini untuk menerobos masuk ke Persatuan Angin Petir. Dia sama sekali tidak menghormati. Anda, Dengan kehadiran Jenderal Jingze, pemburu dan komandan kecil ini, takkan bisa melarikan diri. Berani-beraninya mengusik ketua Persatuan Angin Petir, itu sudah keterlaluan. Mereka bahkan berani melawan Jenderal Jingze. Sungguh mencari mati. Ayah, wajah Jenderal Jingze sudah muram. Pemburu dan Han Zheng ini tamat. Han Zheng meninggalkan posnya tanpa izin. Pemburu ini harus dihukum menurut hukum militer sebagai peringatan bagi semua orang. Kalau tidak, siapa lagi yang akan menghormati Anda? Menurutku, orang yang tidak menghormatiku adalah kamu. Kakak seperguruan. Bawahanmu, Jingze, terlambat datang menyelamatkan. Membuatmu dan Linger menderita. Apa? Kakak seperguruan? Jenderal, Anda ini, Jenderal, Apakah Anda salah mengenali orang? orang ini cuma seorang pemburu desa. Pemburu? Kalian tahu tidak? Beliau ini adalah dari perguruan Langit Agung. Mohon ampun, Jenderal. Hamba ini buta mata. Hamba tidak tahu bahwa beliau ini adalah kakak senior Anda. Kasihanilah nyawa hamba, Jenderal. Hamba sudah tahu salah. Baru saja kalian terus-terusan bilang minta aku membela kalian. Berani sekali. Menculik gadis untuk diambil darahnya. Perbuatan keji seperti ini, siapa yang menyuruh kalian? Ini Katakan, adalah Eyang Racun dari Lembah Raja Obat. Dia butuh darah perawan untuk meracik pil. Katanya bisa memperpanjang umur 100 tahun, hidup abadi. Ini adalah token Raja Obat dari Eyang Racun. Dia berjanji, asalkan kami bisa memberinya darah perawan secara rutin, dia akan menjamin Persatuan Angin Petir kaya turun-temurun. Hamba juga sedang tidak waras waktu itu. termakan omongan sesat ini. Sepertinya posisi ketua Persatuan Angin Petir ini dan kepalamu ini sudah tidak kamu inginkan lagi. Kasihanilah nyawa hamba, Tuan. Ginseng 1000 tahun masih ada di kediaman. Asalkan bisa menyelamatkan Nona Linger, hamba pasti akan mempersembahkannya. Mohon Jenderal dan Yang Mulia mengampuni nyawa kami berdua. Benar. Ginseng Raja akan hamba ambil sekarang. Kakak senior, ayah anak jauh dari Persatuan Angin Petir, bagaimana penanganannya? Darah dibayar dengan darah. Jangan sisakan satupun, perintah dilaksanakan. Jangan sisakan satupun. 10 tahun berperang, masih cuman komandan kecil. Hidup yang selalu diinjak-injak oleh orang lain ini, sudah aku bosan. Darah dibayar dengan darah. Jangan sisakan satupun. Siap. Jangan sisakan satupun. 10 tahun bertempur, masih hanya komandan kecil. Hidup yang terus-menerus diinjak-injak ini sudah cukup aku rasakan. Jenderal, bawahan akan menghitung anak buah Persatuan Angin Petir dulu, agar tak ada yang kabur dalam kekacauan. Pergilah. Eyang Racun bisa membantuku mencapai tingkat master. Saudara Duan, kalau kau harus menyalahkan, salahkan saja putrimu, karena menghalangi jalan kenaikan pangkatku.
Ginseng 1000 tahun ada di sini. Kumohon Jenderal yang mulia, kasihanilah nyawaku. Kasihanilah. Para gadis yang kau sakiti dan bunuh itu, siapa yang mengasihani mereka? Serahkan ginseng itu sudah seharusnya kau lakukan. Jangan kira ini bisa menebus kesalahanmu. Jenderal, mohon pertimbangkan. Hamba bersedia menghabiskan seluruh harta untuk menghibur keluarga para gadis itu. Dengan sedikit uang kotor, kau mau membeli nyawa orang lain. Lebih baik kau pergi ke neraka dan minta maaf pada Raja Yama. Ini semua gara-gara anak durhaka ini. Dia yang serakah akan kekayaan yang dijanjikan Eyang Racun. Dia yang memberi ide untuk menangkap para gadis itu. Jenderal, aku bersedia membunuh anak durhaka ini dengan tanganku sendiri untuk meminta maaf padamu. Ayah, kau ingin aku mati untuk menyelamatkan dirimu sendiri, menyelamatkan kekayaan Persatuan Angin Petir. Diam, dosa yang kau perbuat masih ingin kusanggung sampai kapan lagi? Harimau sekalipun takkan memakan anaknya. Kau malah lebih kejam daripada binatang buas di gunung itu. Bagus, sungguh ayah yang sangat bijaksana dan adil. Tertawa apa? Cepat minta maaf pada Jenderal. Jenderal, semua ini tidak ada hubungannya denganku. Kalau kau mau membunuh, bunuh saja. Ayah, ini yang kau ajarkan padaku. Manusia tak berusaha untuk diri sendiri, akan dihukum langit dan bumi. Kalau ayah ingin aku mati, maka ayah pergilah dulu ke neraka untuk mengintip jalannya untukku. Kau... Kekayaan Persatuan Angin Petir. Biarlah aku yang menikmatinya untukmu. Ngapain ketawa? Cepat minta maaf ke Jenderal. Jenderal, semua ini nggak ada hubungannya sama aku. Kalau Bapak mau bunuh, Ayah, ini yang Bapak ajarkan ke aku. Kalau orang nggak mikirin diri sendiri bakal celaka. Karena Ayah pengen aku mati, maka Bapak duluan aja ke alam baka buat ngecek jalan buat aku. Kamu... Kekayaan Persatuan Angin Petir. Biar aku aja yang nikmatin. Tuan. Ayah, kenapa Bapak bisa sebodoh ini? Jenderal, Bapak sudah lihat sendiri. Orang tua inilah dalangnya. Dia takut perkaranya terbongkar. Barusan malah mau bunuh aku buat nutup mulut. Apa yang kulakukan sebelumnya, semuanya dipaksa sama ayahku. Bunuh ayah kandung sendiri terus nangis. Anak yang berbakati banget ya. Mulutmu yang nangisi ayahmu lebih cepat daripada tanganmu yang ngirim ayahmu pergi. Kakak, Ling Er masih nunggu aku. Di sini, serahkan aja sama kamu. Semua yang terlibat dari Persatuan Angin Petir nggak ada satupun yang bakal lolos. Adik, ini lencana jenderalku. Asal lihat lencana ini. Nggak akan ada yang berani halangin kamu. Terima kasih atas perhatiannya. Ling Er, ayah udah dapetin obatnya. Nanti kalau lukamu sudah sembuh, ayah akan ajarin kamu. Ling Er. Sebenarnya apa yang terjadi? Ling Er mana? Itu Komandan Han. Dia mau bunuh kita buat nutup mulut. Bilang mau kasih Nona Linger ke Eyang Racun. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana Ling Er? Itu Komandan Han. Dia ingin membunuh kami untuk menutup mulut. Katanya akan menyerahkan Nona Linger kepada Eyang Racun. Komandan Han berkata, asal Eyang Racun membantunya, dia bisa mencapai tingkat Grandmaster dan tak perlu lagi tunduk pada orang lain. Hanzeng yang luar biasa, kukira kau pria sejati. Ternyata kau adalah serigala berbulu domba. Ingin menggunakan putriku untuk menukar tingkat Grandmastermu, tapi itu tergantung apakah kau punya nyawa untuk menukarnya. Ling Er, tunggu ayah ke Persatuan Angin Petir untuk mengambil ginseng 1000 tahun. Nanti kau pasti akan bangun. Bawa gembok hati dan pedang ini. Kemanapun kau pergi nanti, ujung dunia sekalipun, ayah pasti bisa menemukanmu. Barat kota. Ling Er dikurung di penjara bawah tanah terbengkalai di pinggiran barat. Memiliki tubuh air murni bawaan lahir. Eyang Racun pasti akan puas melihatnya. Komandan bijaksana. Begitu Eyang Racun membantu Anda mencapai tingkat Grandmaster, pada saat itu, bahkan Jenderal Jingze harus menghormati Anda. Setelah hari ini, aku akan membuat semua orang tahu siapa Hanzeng ini sebenarnya. Berhenti, ini wilayah pribadi. Orang yang tak berkepentingan pergi sana. Cari mati.
Buka lebar matamu yang seperti anjing. Lihat apa ini? Perintah militer Jenderal Jingze. Tuan, ampun. Penjara bawah tanah ini diambil alih oleh Komandan Han. Aku cuma penjaga pintu. Seorang gadis belasan tahun, baru diantar hari ini. Di mana dia dikurung? Aku tahu. Baru saja Komandan Han secara pribadi membawanya masuk. Hamba akan antar jalan. Di depan sana. Belok kiri. Tolong. Tunjukkan jalan. Kalau berani main tipu lagi, kau akan berakhir seperti yang terbaring di tanah. Tidak berani, sungguh tidak berani lagi. Orang yang kau cari ada di bagian paling dalam. Kenapa aku bisa ada di sini? Ini tempat apa? Ini penjara bawah tanah. Kita ditangkap dan dibawa ke sini untuk diserahkan kepada orang jahat bernama Eyang Racun. Buka pintunya. Ayahku pasti akan datang menyelamatkanku. Dimanapun aku berada, dia pasti bisa menemukanku. Bahkan jika ayahmu membalik seluruh negeri utara, dia takkan bisa menemukan tempat ini. Saat dia kebingungan seperti lalat tak berkepala dan menabrak ke sini, kau sudah lama berada di lembah Raja Obat. Bawa pergi, baik. Lima juara. 8 kuda. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya mengganggu kami para kakek ini. Minggir. Cari mati. Orang yang bisa menghentikanku belum lahir ke dunia ini. Linger. Linger. Ayah datang menjemputmu. Linger. Ayah datang menjemputmu pulang. Jangan. Jangan bunuh aku. Jangan takut, aku bukan orang jahat. Pernahkah kamu melihat seorang gadis yang memakai gembok perak ini? 18 tahun, kira-kira setinggi ini. Aku lihat dia. Dia tadi bersama aku, terkunci di tempat yang sama. Kumohon, tolong aku, tolong kami. Ayah, tolong aku. Masukkan ke kereta kuda, segera berangkat. Komandan, langsung bawa gadis ini ke lembah Raja Obat. Cepat, kalau tidak, ayahnya dan Jenderal Jingze akan segera menyadarinya. Kita harus mengirim orang itu ke tangan Eyang Racun sebelum mereka bereaksi. Asalkan Eyang Racun menerima hadiah besar ini, kekuatanku dengan bantuan ilmu rahasia Eyang Racun pasti bisa mencapai tingkat Grandmaster. Siap, Komandan. Sudah. Kalian segera pergi dari sini. Linger, di mana kamu sebenarnya? Oh iya, Tuan Penolong. Aku ingat. Aku tahu gadis pemakai gembok perak ini pergi kemana.
Gadis pemakai gembok perak ini dibawa pergi oleh si pemimpin tadi. Aku dengar mereka bilang, Mengatakan sesuatu? katanya akan mengirimnya ke suatu tempat bernama Lembah Raja Obat untuk dipersembahkan kepada seorang eyang racun. Oh iya Tuan, aku ingat sekarang. Aku tahu ini. Gadis dengan gembok perak itu pergi kemana? Gadis dengan gembok perak ini dibawa pergi oleh ketua mereka. Aku dengar mereka bilang. Bilang apa? Bilang akan membawanya ke suatu tempat yang bernama Lembah Raja Obat untuk dipersembahkan kepada eyang racun. Lembah Raja Obat. Tuan, kami mohon tolong selamatkan kami. Kami mohon jangan tinggalkan kami. Kami tidak tahu jalan keluar dan mungkin kami akan bertemu orang-orang mereka lagi. Kami mohon tolong selamatkan kami, Tuan. Kami mohon tolong selamatkan kami. Bangunlah semua. Aku pasti akan membawa kalian keluar dengan selamat. Tak akan ada yang tertinggal. Semuanya, ikuti aku dengan rapat. Jangan berhenti di persimpangan. Jangan takut jika ada halangan. Terus saja lari ke depan. Lari terus menyusuri jalan gunung. Setelah turun gunung, kalian bisa pulang. Link R. Lari terus menyusuri jalan gunung. Setelah turun gunung, Kalian bisa pulang. Link R. Berdiri. Satu langkah lagi maju, aku langsung bertindak. Hanseng, Buang pedangmu, jangan main-main. Angkat tangan dan mundur. Komandan Han. Kita sebenarnya tidak punya permusuhan. Lepaskan Linger. Hari ini soal kau menculik Linger, aku bisa anggap tak pernah terjadi. Semua dendam selesai. Duan Changfeng, Duan Changfeng. Senior dari Jenderal Jingze yang terhormat, juga punya hari di mana harus menunduk dan minta ampun. Putrimu adalah tangga menuju terobosanku ke tingkat master. Lepaskan dia. Kau kira aku Han ini adalah anak 3 tahun yang mudah ditipu begitu? Apa yang bisa dibantu Eyang Racun untukmu, aku juga bisa. Jangan omong kosong. Kalau kau punya kemampuan seperti itu, mengapa harus menghilang dan jadi pemburu? Tongkat pengaduk api, jangan mempermalukan diri. Dengan barang jelek seperti ini mau melawanku? Jalan pedang sejati bukan terletak pada pedangnya sendiri, tapi pada orang yang menggunakannya. Untuk membunuh ayam, tak perlu pakai golok sapi. Untuk melawanmu, satu tongkat pengaduk api sudah cukup. Kalau begitu, hari ini kita lihat. Mulutmu yang keras atau pedangku yang keras. Ranting ini meski biasa, tapi ada di hatiku. Pedang di tanganku bisa memutuskan semua ketidakadilan di dunia. Jangan banyak bicara, hadapi ini. Tongkat api. Kau hanya menggunakan tongkat api rusak ini untuk mengalahkanku? Kau siapa sebenarnya? Linger, jangan takut. Ayah datang. Ayah. Aku baik-baik saja. Tangkap dia. Jenderal, bawahan ini telah menderita 10 tahun. Bahkan orang seperti ayah anak Zhao bisa menginjak-injakku. Eyang Racun berjanji membantuku meningkatkan kemampuan. Karena itu bawahan ini sesaat tidak waras, Jenderal. Ini bukan alasan untuk menukar nyawa orang lain demi masa depanmu. Ku mohon Jenderal, ingatlah hubungan lama kita. Aku bersedia menyerahkan token Raja Obat untuk menebus kesalahan dengan prestasi. Salah jalan, tak bisa kembali. Sudah melakukan kejahatan, harus bayar dengan darah. Bawa dia pergi, hukum sesuai aturan militer. Saudara, aku terlambat datang. Selamatkan Linger dulu. Ayah, aku merasa jauh lebih baik. Tubuhku sama sekali tidak sakit lagi. Ayah, aku sulit bernapas.
Saudara, ada apa? Sifat ginseng raja sangat panas dan murni, tapi di dalam tubuh Linger telah ditanamkan racun dingin yang menusuk. Obat panas masuk ke tubuh justru memicu racun dingin. Sekarang panas dan dingin saling bertentangan, menggerogoti pembuluh jantung. Ada cara menyembuhkannya? Masalah harus diselesaikan oleh yang membuatnya. Racun berasal dari lembah Raja Obat. Penawarnya pasti juga hanya ada di lembah Raja Obat. Aku segera kerahkan pasukan ikutmu menggempur lembah Raja Obat. Linger masih butuh perawatanmu. Lagi pula, statusmu tidak pantas pergi ke sana. Lembah Raja Obat mengolah pil dengan nyawa manusia, mengejar kehidupan abadi yang sia-sia. Bencana ini jika tidak diberantas, tidak tahu berapa banyak keluarga di dunia ini akan merasakan penderitaanku hari ini. Dulu kukira dengan menyimpan pedang dan mengasingkan diri bisa menjaga keluarga di hadapanku. Tapi kejahatan dunia ini tidak akan memaafkanmu hanya karena kau bersabar. Aku memutuskan pergi sendiri ke lembah Raja Obat untuk mengambil penawar bagi Linger dan juga menangkap Eyang Racun. Saudara, lembah Raja Obat penuh jebakan. Eyang Racun sendiri juga menguasai ilmu rahasia. Serangan terbuka mudah dihindari, serangan diam-diam sulit diwaspadai. Kau pergi sendirian terlalu berisiko. Dulu saat aku menaklukkan perbatasan selatan menyita benda ini. Ini serangga ubah bentuk, ilmu serangga perbatasan selatan. Bisa mengubah penampilan dan suara seseorang. Bisa membantumu menyembunyikan identitas. Menyusup ke lembah Raja Obat. Ambil satu tetes darah orang yang ingin kau tiru. Tempelkan ulat pengisap darah itu ke kulitmu. Maka penampilanmu akan berubah total. Jadi Shixiang ingin menyamar menjadi Linger? Dengan wajah Linger pergi ke lembah Raja Obat pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Jaga baik-baik Linger untukku. Anak kecil siapa ini? Salah tempat ya. Nak, jangan mengganggu di sini. Pulang saja cari ibumu. Aku juga ikut seleksi. Kamu bercanda ya? Ini lembah Raja Obat, bukan warung jamu kampung. Seleksi sekali dalam 10 tahun. Lalui 3 ujian, bisa bertemu Eyang Racun. Kesempatan datang. Ini kesempatan baik untuk mendekati Eyang Racun. Katanya pemenangnya bisa jadi murid terakhirnya. Namaku Maya. Kamu siapa namanya? Dengan wajah Linger, pergi ke lembah Raja Obat, pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Namaku Linger. Cuma anak kecil berambut kuning berani juga ikut seleksi. Apa keahlianmu? Adik Linger, jangan pedulikan dia. Dia Rizky Mukti, putra sulung keluarga Mukti, selalu sombong. Hamba Fajar Cokro, murid generasi ke-18 perguruan bela diri. Boleh tahu Nona dari perguruan mana? Aku tidak punya perguruan. Ayahku pemburu di gunung. Pemburu? Anak seorang pemburu pantas bersaing dengan kami? Lucu sekali. Sudahlah, gagal dalam ujian juga bagus. Nanti bisa buat dia buang ampas obat dan siapkan air cuci kaki untuk kita. Setidaknya tidak sia-sia datang ke sini. Sekarang kita mulai tes tahap pertama. Tes kekuatan. Pilih satu batu. Angkat, pindahkan 10 langkah, maka kamu lulus. 200 kati hanyalah batas atas bagi petarung biasa. 500 kati, hanya yang berbakat luar biasa yang bisa mencobanya. 500 kati. Memindahkan 500 kati 10 langkah. Masa sih? Sedangkan batu ini 1000 kati. cuma dipajang buat nambah wawasan kalian.
Harus dipindahkan 10 langkah baru lulus. Bukan cuma diangkat lalu ditaruh. 500 jangan harap. 200 kaki aja udah susah. Kenapa? Pada mundur semua? 500 kaki aja bikin kalian ketakutan gini? Tuan Muda Murong duluan, kasih kita lihat. Cuma sekumpulan pengecut. Kekuatan itu dilatih, tapi juga bawaan lahir. Bukan seperti orang dusun liar yang kira setelah beberapa tahun berburu bisa lolos. Kekuatan yang bagus, memang pantas dari keluarga Murong. Ternyata berhasil melakukannya. Inilah dasar dari anak keluarga terpandang. Ada orang sih, mungkin 200 kati aja nggak sanggup. Malah mimpi bisa melewati 3 tes lembah Raja Obat. Mimpi kali, mau lulus 3 tes. Dik, kalau kamu tahu diri menyerah sekarang masih ada waktu. Daripada nanti kakinya patah tertimpa batu. Terus harus digotong turun gunung. Iya. Iya. Gimana pemburu cilik? Kaget liatnya? Batu 500 kati ini, kamu aja mungkin belum pernah lihat. Aku juga mau coba lihat seberapa susah kekuatan bawaan lahir yang kalian bilang itu. Guru, biar aku coba. Minggir, guru, aku duluan. Lulus. Bagus. Bagus. Ada orang kemampuan diri aja nggak tahu. Bagus. Langsung ngaku punya tenaga sakti. Lihat kan? Nah, ini baru namanya tahu diri. Anak perempuan pemburu itu, bagus. Semangat. Giliranmu unjuk kebolehan. Ayo. Tadi kan sok jago. Semangat. Sekarang giliranmu buat kami terpana. Ayo nona kecil, nona kecil. Semangat. Semangat, oke. Bagus. Ayo nona kecil. Semangat nona kecil, dia gila ya. Iya, dia gila ya. 1000 kati. Dengan badan kecilnya itu, kalau bisa geser sedepa, aku yang kalah. Ya. Bagus. Nanti tertindih sampai mati. Jangan salahkan kami nggak ngingetin. Nona kecil. Semangat nona kecil. Iya. Mungkin lembah Raja Obat harus nambahin nisan buat dia. Nona, jangan main-main dengan nyawa. Mundur. Nona kecil. Geser 10 langkah nggak usah. Batu ini kalau bisa kau angkat sedepa dari tanah, aku, Rizky Mukti, hari ini akan berlutut dan membungkuk hormat 3 kali untukmu. Manggilmu nenek. Adik, jangan main-main dengan nyawamu. Mundur. Nona kecil, jangan bilang geser 10 langkah. Kalau kamu bisa angkat batu ini hingga terangkat setinggi 1 inci dari tanah, aku, Rizky Mukti, hari ini akan berlutut dan membungkuk hormat 3 kali padamu. Lalu memanggilmu nenek. Adik Linger, kamu benar-benar memilih batu ini? Kamu, di usiamu ini bisa mengangkat 100 kilo saja sudah hebat. Jangan pertaruhkan nyawamu. Batu raksasa seberat 1000 kati, bahkan kami saja kesulitan mengangkatnya. Apalagi seorang gadis kecil mengangkatnya lalu memindahkannya 10 langkah. Benda tak tahu maut, catat namanya. Kalau mati atau cacat, lembah Raja Obat tidak bertanggung jawab. Suruh ayahnya si pemburu itu sendiri yang datang ambil mayatnya. Dengar tidak? Semuanya sudah siapkan urusan kematianmu. Sekarang turun dan sujud, lalu kencingi pispotku selama 3 bulan. Barangkali nyawamu masih bisa diselamatkan. Memang cuma anak desa. Tak pernah lihat dunia. Meski kebetulan punya bakat, juga tak akan bertahan lama. Hanya akan celakakan diri sendiri. Aku tahu batas kekuatanku. Hanya saja batu ini terlalu ringan. Dia bilang terlalu ringan. Gila.
Pasti dia jadi gila karena diteror batu raksasa seberat 1000 kati ini. Dia ternyata mengangkatnya. Bagaimana mungkin? Soal membungkuk tadi masih berlaku? Tadi kamu bilang mau menyembah. Masih berlaku nggak? Cewek kecil mana mungkin bisa mengangkat batu seberat 1000 kati? Palsu, batu ini pasti palsu. Diam. Ini adalah batu cuanti. Benar-benar beratnya 1000 kati. Seleksi di lembah Raja Obat, kami mana bisa kamu ragukan begitu saja. Saya sudah memimpin seleksi ini selama 30 tahun. Anak ini adalah murid pertama di lembah Raja Obat sejak didirikan 100 tahun yang lalu yang bisa mengangkat batu suanti seberat 1000 kati. Kekuatan bawaan yang luar biasa. Benar-benar kekuatan bawaan yang luar biasa. Cara dia mengangkatnya dengan mudah ini sorot matanya. Kok kayaknya pernah lihat di mana ya? Tunggu. Adik Linger, kamu hebat banget. Mulai sekarang kamu adalah orang kedua yang paling kukagumi. Terus siapa yang pertama? Tentu saja, Dewa Pedang nomor 1 di dunia yang 18 tahun lalu mengguncang 3 pasukan sendirian dengan sebilah pedang, Dewa Pedang nomor 1 di dunia, pemimpin perguruan Langit Agung. Sayangnya aku nggak tahu di mana dia sekarang. Kalau enggak, aku pasti akan menikahi pemimpin yang seperti dia, seorang pahlawan besar yang tangguh. Batunya sudah kupindahkan. Apa yang kamu katakan tadi di depan umum, untuk bersujud dan menyembah padaku dan menguras ember malamku selama 3 bulan, mulai malam ini. Itu cuma candaan, masa dianggap serius? Kamu ngomong apa sih? Rizky Mukti, kalau nggak sanggup kalah jangan bertaruh. Memalukan banget sih. Iya nih, laki-laki sejati perkataan yang sudah terucap tak bisa ditarik kembali. Babak ini nggak sah. Tadi kamu pakai ilmu hitam. Ya, dia pakai ilmu hitam. Ini cuma membuktikan kamu kuat, bukan kemampuan sejati. Aku nggak terima. Menurutku, si kecil Linger ini kemampuannya sangat dalam dan tak terukur. Bisa jadi dia benar-benar kuda hitam. Juara pertama hari ini. Sepertinya akan berganti orang nih. Aku lihat Linger si gadis kecil itu kekuatannya sangat mendalam dan tak terukur. Mungkin dia benar-benar kuda hitam juara pertama hari ini akan berganti pemilik. Dasar gadis sialan, biarkan kau bersenang-senang dulu sebentar. Untuk tes selanjutnya, aku akan menghancurkan reputasimu. Baiklah. Karena ada perdebatan, maka mari mulai putaran kedua. Tes meracik. Ramuan resep. Ramuannya ada di sini. Bahan ramuannya sama. Dalam waktu 1 batang dupa. Siapa yang bisa meracik pil dengan kelas lebih tinggi dan kotoran lebih sedikit, dialah pemenangnya. Aku duluan. Pil kelas 2. Cukup lulus. Pil pengumpul ki, kelas 5 kualitasnya sangat bagus, Rizky Mukti. Bakatmu dalam meracik ramuan memang tidak buruk. Kelas 5. Kakak kelas Rizky memang hebat. Kotorannya kurang dari 10%, kemampuan mengendalikan apinya luar biasa. Inilah perbedaannya. Meracik ramuan bergantung pada bakat, bukan sekadar tenaga kasar. Aku sarankan, kau menyerah saja dari sekarang, daripada nanti tungku ramuannya meledak. Meracik pil kelas 5 juga layak dibanggakan. Meracik ramuan yang sesungguhnya tidak perlu melihat resep.
Dia sedang apa? Bahkan resep ramuan pun tidak dilihat. Berpura-pura tidak melihat resep, tidak menimbang bahan ramuan. Menurutku bagaimana dia bisa meledakkan tungku? Gila, ini benar-benar kacau. Bahan ramuan saling mendukung dan menekan, sedikit berlebihan jadi racun, sedikit kurang jadi sia-sia. Dia malah mengambilnya sembarangan dengan tangan. Sungguh menyia-nyiakan barang berharga. Mungkinkah adik Linger memiliki ingatan fotografi sudah menghafal resep ramuannya? Dia lagi ngapain? Resep ramuan aja nggak dilihat. Cuma pura-pura aja, nggak lihat resep, nggak timbang bahan. Aku lihat gimana dia nggak meledakkan tungku. Gila, ini benar-benar kacau. Bahan-bahan obat saling mendukung dan menetralkan. Kelebihan sedikit jadi racun, kurang sedikit jadi sampah. Dia malah ambil sembarangan pakai tangan. Sungguh mubazir. Jangan-jangan adik Linger punya ingatan fotografis? Sudah hafal resepnya? Ini Coba lihat semuanya. Apinya besar banget. Dia lagi masak apa? Ternyata cuman orang bodoh yang andalkan tenaga. benar-benar sembrono. Tungku ini sebentar lagi meledak, pasti gagal. Mubazir. Mubazir banget. Buka! Fenomena naga bersuara, pil dengan pola naga terlahir. Mungkinkah kelas 10? Nggak mungkin. Dia aja nggak lihat resepnya. Masa sih bisa bikin pil kelas 10? Curang. Dia pasti curang. Benar-benar pil di atas kelas 10. Kualitas ini hampir sempurna. Kekuatan obatnya sangat murni. Dia pasti curang. Pasti dia sembunyikan pilnya di badan dulu, lalu ditukar diam-diam. Anak desa kampungan, mana mungkin bikin pil kelas 10? Kau gadis kecil, jujur saja, sebelumnya pernah belajar meracik pil? Nggak pernah. Cuma lihat kalian praktik sekali. Benarkah? Terasa mudah. Benar. Bohong. Cuma bikin asal-asalan. Anak kecil berani bicara seenaknya. Bapak pengawas, coba dengar. Ini kata-kata manusia. Lihat sekali langsung bisa, dia sedang menghina lembah Raja Obat. Mungkin pil ini sudah dia sembunyikan dari tadi. Kurang ajar, bahkan jenius sekalipun. Nggak mungkin pertama kali langsung bikin pil dewa kelas 10. Pengawas. Cepat tangkap si penipu ini. Keluarkan dia. Aku lihat siapa yang berani. Perhatikan baik-baik. Pil ini masih hangat dari tungku. Aromanya sama persis dengan bahan-bahan obat tadi. Pil ini jelas baru saja jadi. Ini. Fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Gadis ini punya bakat luar biasa. Tidak hanya kekuatannya menakjubkan, tapi juga ahli meracik pil tanpa guru. Jangan biarkan prasangkamu, pimpinan, membutakan matamu. Membuat lembah Raja Obat kehilangan bakat langka sekali dalam 100 tahun. Saudari Linger. Dia benar-benar jenius. Gadis kecil ini ternyata benar-benar berhasil meracik pil di atas level 10. Mungkin lebih hebat daripada Eyang Racun di masa mudanya. Sial, semua perhatian direbut si gadis kampung ini. Tunggu saja, masih ada ronde terakhir. Aku tidak percaya kau bisa semua. 2 ronde pertama sudah lewat. Selanjutnya adalah ronde ketiga dan juga yang terakhir, uji bakat akar spiritual. Ini adalah tiang penguji roh. Cukup letakkan telapak tangan di atasnya. Maka akan terdeteksi. Bakat akar spiritual kalian. Biru berarti biasa. Ungu berarti sangat baik. Sedangkan yang emas adalah akar spiritual terbaik yang sangat langka. Aku duluan. Akar spiritual biasa biru. Cukup untuk jadi murid luar. Gadis kecil ini punya kekuatan bawaan dan juga ahli meracik pil. Menurutku, akar spiritualmu minimal ungu. Bahkan sangat mungkin adalah yang legendaris, emas. Apakah emas atau bukan, coba saja tahu. Kalau menggunakan kekuatan sebenarnya, yang ini pasti tidak akan kuat. Hancur berkeping-keping. Gangguan yang ditimbulkan terlalu besar. Bisa-bisa membuat mereka curiga.
1 tarikan napas. 2 tarikan napas. 3 tarikan napas. Tidak. Tidak ada reaksi. Bagaimana mungkin adik Klinger di 2 ujian sebelumnya? Sangat hebat. Jangan-jangan tiang penguji roh rusak? Ternyata dia sampah, yang bahkan tidak punya akar spiritual. Sudah kuduga, anak kecil seperti dia, mana mungkin punya akar spiritual emas. Sayang sekali, sungguh sayang. Memiliki kekuatan fisik luar biasa sejak lahir, bakat langka dalam meracik pil, tapi malah tidak punya akar spiritual. Aku terlalu menganggapmu tinggi. Bagaimana bisa begini? Karena tidak punya akar spiritual, maka tidak layak masuk lembah Raja Obat kami. Hasil 2 ujian sebelumnya dibatalkan. Usir dia keluar. Tidak boleh. Meski tidak punya akar spiritual, tapi fisik dan kemampuannya meracik pil sungguh langka. Fokuslah pada seni meracik pil. Di masa depan pasti akan menjadi hebat. Duan Linger, yang penguji roh tidak bereaksi, menetapkanmu tidak memiliki akar spiritual. Tapi mengingat 2 ujian sebelumnya, penampilanmu luar biasa. Kami bisa membuat pengecualian menerimamu sebagai murid sementara. Murid mengerti. Sampah, lihat baik-baik. Akulah bakat sejati pilihan langit. Akar spiritual emas muda. Meski bukan emas murni, tapi sudah memiliki potensi akar spiritual kelas atas. Luar biasa, sungguh luar biasa. Taus. Bakat Rizky Mukti baru yang sesuai dengan standar lembah Raja Obat kami. Berdasarkan 3 ujian, pemenang akhirnya adalah Rizky Mukti. Mendapatkan hak untuk bertemu Eyang Racun. Yang lainnya, berdasarkan bakat dan penampilan, akan dipilih masuk bagian luar, Duan Linger. Sementara masuk barisan murid sementara. Sampah. Menjadi murid sementara saja, sudah merupakan kehormatan untukmu. Orang tak berguna. Bahkan tidak layak mengikat sepatuku. Rizky Mukti, cukup, adik Klinger. Meski tidak punya akar spiritual, kamu tidak boleh mengganggunya seperti ini. Minggir, di sini bukan tempatmu bicara. Rizky Mukti, cepat ikut aku. Eyang Racun sudah di Menara Ramuan Gunung, menantimu lama. Baik guru, murid segera datang. Eyang Racun ini, jual obat apa sih sebenarnya? Eyang, orangnya sudah dibawa. Anak ini bernama Rizky Mukti. Akar spiritualnya berwarna keemasan muda. Ini adalah bakat langka yang sulit ditemui dalam 100 tahun. Kemasan muda bagus. Kamu boleh pergi. Tanpa perintahku, siapapun tidak boleh mendekat. Baik. Murid Rizky Mukti memberi hormat kepada guru. Murid pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk mengembangkan ilmu Raja Obat. Mendekatlah. Biar gurumu melihat dengan baik akar spiritualmu. Tulang dan bakatnya sangat murni. Energi hidupnya sangat kuat. Benar-benar tonikum yang sangat bagus. Tonikum? Bahkan berkedok menerima murid, mengejar keabadian, sungguh serakah ingin menelan gajah. Guru, ilmu apa ini? Kamu benar-benar mengira aku akan menurunkan ilmu padamu. Kamu pantas, kamu hanyalah satu ramuan manusia yang susah payah ku cari. Obat manusia? Usiaku sudah hampir habis. Hanya dengan menghisap esensi pemilik akar spiritual terbaik baru bisa mengubah takdir melawan langit hidup 100 tahun lagi. Yang disebut menerima murid hanyalah untuk memilih tonikum untuk diriku sendiri. Bisa membantuku hidup abadi, itu adalah kehormatan seumur hidupmu. Kumohon lepaskan aku. Aku tidak ingin mati. Keluargaku punya uang. Kamu pantas. Aku juga bisa melayanimu seperti sapi dan kuda. Tenang saja di perjalanan terakhirmu. Akar spiritual terbaik memang sangat berkhasiat. Sayangnya masih jauh dari keabadian. Siapa? Siapa di sana yang berlagak misterius? Keluar.
Akar spiritual yang luar biasa ini memang sangat bergizi. Sayangnya masih jauh dari keabadian. Keluarlah orang tua. Tidak ada siapa-siapa. Mungkinkah aku, orang tua ini, baru saja berhalusinasi? Mana orangnya? Siapa yang berani di depan mataku ini bermain sandiwara? Ada apa ini? Tadinya baik-baik saja. Kenapa lonceng peringatan dibunyikan? Adik Linger, kenapa kamu? Duan Linger, kamu sangat berani. Berani membunyikan lonceng peringatan tanpa izin, mengganggu semua orang. Tahukah kamu ini adalah kejahatan yang pantas dihukum mati? Kamu pasti tidak terima karena kalah dari senior Rizky siang tadi. Jadi ingin cari perhatian di sini ya. Aku membunyikan lonceng untuk menyelamatkan nyawa kalian. Menyelamatkan nyawa kami? Sungguh konyol sekali. Kurasa kamu sudah gila. Adik Linger, perkataan seperti ini tidak boleh sembarangan diucapkan. Hari ini, aku akan memberitahu kalian kebenarannya. Lembah Raja Obat ini sama sekali tidak memiliki metode untuk menjadi dewa. Apalagi orang suci yang menolong dunia. Eyang Racun yang penuh belas kasih. Diam. Berani-beraninya menghina Eyang Racun. Baru saja, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri Eyang Racun yang kalian sembah bagai dewa. Di ruang rahasianya sendiri, membunuh Rizky Mukti dengan tangannya sendiri. Diam. Jangan bicara sembarangan. Aku sendiri yang mengantarkan Rizky Mukti ke sisi Eyang Racun. Saat itu dia jelas-jelas baik-baik saja. Saat diantar dia baik-baik saja. Tapi setelah kau pergi, apa yang Eyang Racun lakukan padanya? Kau tahu? Eyang Racun sama sekali tidak menerima murid. Dia juga tidak akan mengajarkan ilmu sakti apapun. Yang Eyang Racun incar hanyalah akar spiritual langka milik Rizky Mukti itu. Ini tidak mungkin, dia gila. Baru saja, Eyang Racun menghisap habis seluruh energi vital Rizky Mukti, mengubahnya menjadi mayat kering. Eyang Racun sangat dihormati, pilar lembah Raja Obat kita. Bagaimana bisa kau memfitnahnya seperti ini? Kurasa kau jelas-jelas hatimu dipenuhi rasa iri. Atau kau adalah mata-mata yang dikirim sekte iblis, bermaksud menghancurkan nama baik lembah Raja Obat kami. Duan Linger, aku mengizinkanmu masuk lembah karena performamu bagus di 2 tes sebelumnya. Kau malah membalas budi dengan kejahatan. Mencemarkan nama baik guru dan sekte, kau akan dihukum dengan cara dipotong-potong. Luka-luka ini, kalian lihat baik-baik. Ini adalah perbuatan Eyang Racun yang kalian hormati dan bawahannya. Tidak hanya menghisap energi vital murid, tapi juga di kota menangkap gadis-gadis tak bersalah menggunakan darah dan nyawa mereka untuk membuat apa yang disebut pil umur panjang. Setiap luka di tubuhku adalah bukti nyata. Luka di tubuh tidak bisa dipalsukan. Aku percaya adik Linger. Mungkinkah yang dia katakan benar? Setelah kakak seperguruan Rizky Mukti masuk, memang tidak ada suara apapun. Diam semua. Siapa tahu luka-lukamu ini bukan buatan sendiri. Hanya dengan kata-kata satu sisi gadis ini bisa memfitnah Eyang Racun. Kalau begitu, mohon Eyang Racun hadir untuk berhadapan. Kebenaran akan terungkap. Benar. Mohon Eyang Racun hadir. Mohon Eyang Racun hadir. Mohon Eyang Racun hadir. Bangsat. Berani-beraninya menyebarkan kabar bohong di sini, mencemarkan nama baikku. Hari ini aku akan menghancurkanmu sampai hancur lebur. Aku tadi sedang berada di ruang belakang, mentransfer energi kepada Rizky Mukti. Tiba-tiba angin jahat berhembus. Muridku langsung menghilang. Rupanya kau, wanita jahat ini, menyusup ke ruang belakang dan menculik murid kesayanganku. Berani sekali kau. Berani-beraninya menculik orang di lembah Raja Obat. Cepat serahkan Rizky Mukti. Mau orangnya? Baik. Kembalikan padamu.
Rizky Mukti. Kenapa dia bisa jadi seperti ini? Seperti diisap setan sampai kering. Wanita jahat, kau ternyata mempelajari ilmu hitam penghisap darah. Kau menculik Rizky Mukti hanya untuk menghisap darahnya sampai kering. Ini adalah bukti nyata kau mempelajari ilmu sesat. Maling teriak maling. Kalau aku yang mempelajari ilmu sesat, setelah menghisapnya kering, aku pasti akan menghancurkan mayatnya. Mengapa repot-repot membawa barang bukti ini ke tempat umum hanya untuk menunggumu menangkapku? Lagi pula, kau mengaku sebagai master, tapi membiarkan seorang gadis kecil sepertiku dari ruang rahasiamu dengan diam-diam menculik orang hidup. Apakah kau mengakui dirimu tak berguna atau mengakui kalau ini semua perbuatanmu? Ini... Kau pasti menghisap darah manusia baru bisa sekuat ini. Oh begitu rupanya. Pantasan kau begitu hebat. Ternyata kau adalah monster penghisap darah manusia. Para murid, dengarkan perintah. Wanita ini adalah iblis dari sekte iblis. Siapapun yang bisa menangkapnya akan kuberi 1 pil dewa kelas 10 dan kujadikan murid terakhirku. Bunuh wanita jahat ini, balas dendam untuk Rizky Mukti. Adik Linger, maaf. Aku adalah murid lembah Raja Obat. Perintah guru tak bisa dilanggar. Dasar orang-orang bodoh. Bodoh amat. Tenaga dalam yang bisa menghancurkan langit dan bumi ini, selain pemimpin Dewa Pedang Perguruan Langit Agung, di dunia ini tak ada orang kedua yang bisa melakukannya. Duan Changfeng sudah menghilang selama 18 tahun. Jangan-jangan dia putri sang pemimpin. Sihir perempuan iblis ini sungguh mengerikan. Ikut aku serang bersama. Hari ini kita habisi dia. Keras kepala. Telapak penghancur jiwa. Kena telapak penghancur jiwaku, dewa pun tak bisa menyelamatkanmu. Tak sampai 3 jengkal, organ dalammu akan menjadi genangan darah. Hidup Eyang Racun. Lihatlah bagaimana perempuan iblis ini masih bisa sombong. Ini telapak racun yang kamu banggakan? Buat menggaruk gataku saja nggak cukup. Memaksa keluar darah racun, terus kenapa? Racun penghancur jiwa sudah merasuk ke pembuluh jantungmu. Bahkan dewa tertinggi sekalipun datang, tak bisa menyelamatkanmu. Cahaya redup dari rumput busuk berani bersaing dengan cahaya bulan purnama. Dewa Pedang, pemimpin perguruan langit agung, Duan Changfeng. Memuntahkan darah beracun pun percuma. Racun penghancur jiwa sudah merasuk ke jantung dan pembuluh darah. Bahkan dewa sekalipun datang, tidak akan bisa menyelamatkanmu. Cahaya redup rerumputan busuk berani bersaing dengan cahaya bulan purnama. Dewa Pedang, pemimpin perguruan langit agung, Duan Changfeng. Kak, yang mengkhianati dan membunuh seluruh keluargamu sudah mati. Balas dendammu sudah terbayar. Tinggallah di sini. Dunia sekarang kacau balau. Perguruan langit agung tidak bisa kehilangan pemimpin untuk memimpin situasi ini. Sekarang kamu sudah cukup mandiri. Mulai sekarang perguruan langit agung. Ku serahkan padamu. Mulai saat ini di dunia persilatan ini, Tidak akan ada lagi Duan Changfeng. Jingze. Aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Kak. Kenapa kamu? Bukankah kamu sudah menghilang sejak 18 tahun yang lalu? Dewa Pedang, pemimpin perguruan langit agung. Inilah Duan Changfeng, pemimpin perguruan langit agung. Walaupun kamu adalah pemimpin perguruan langit agung, lalu apa? Barusan kamu sudah kena telapak penghancur jiwaku. Itu adalah telapak yang memadukan 100 tahun tenaga racun. Saat ini racun sudah merasuk ke sumsum tulangmu. Kamu hanya memaksakan diri saja. Telapak penghancur jiwamu bisa melukai tubuh manusia biasa, tapi tidak bisa melukaiku.
Saat telapak itu jatuh, racunnya sudah langsung dihancurkan oleh pedang energiku yang melindungi tubuh. Ini tidak mungkin. Rizky Mukti yang asli, sejak saat masuk ke kamarmu sudah mati karena dihisap energi hidupnya. Yang berdiri di sini sekarang hanyalah mayat yang kau kendalikan dengan jarum perak untuk menutupi mata orang. Itu saja. Omong kosong. Orang mati atau bukan, langsung bisa ketahuan. Rizky Mukti yang asli sebenarnya sudah tewas sejak saat dia masuk ke kamarmu. Energi hidupnya dihisap habis olehmu. Yang berdiri di sini sekarang hanyalah mayat yang kau kendalikan dengan jarum perak untuk menutupi kejahatanmu. Omong kosong. Dia mayat atau bukan, langsung ketahuan. Tidak bernapas, dingin dan kaku. Artinya dia sudah mati cukup lama. Lihat kondisinya, energi hidupnya benar-benar dihisap habis. Sama persis dengan ilmu hitam yang tercatat dalam kitab kuno. Benar-benar kau. Kakak kelas Rizky sangat setia padamu. Bagaimana bisa kau tega? Mohon Dewa Pedoman beri keadilan. Bunuh monster ini, balas dendam untuk sesama murid. Karena sudah ketahuan, aku tak perlu lagi berpura-pura baik hati. Aku yang membunuh Rizky Mukti. Gadis-gadis yang hilang juga aku yang menculik. Lalu apa? Mereka bisa menjadi batu loncatan bagi jalan panjang umurku. Itu adalah keberuntungan yang mereka dapatkan. Bangsat, kau benar-benar gila. Bagaimana semut bisa mengerti cita-cita angsa? Aku telah menghisap energi hidup ratusan orang. Sudah lama aku menguasai ilmu kehidupan abadi tingkat kelima. Duan Changfeng, dunia persilatan sekarang sudah lama berubah. Selama 18 tahun ini, aku menghisap intisari 100 orang. Dengan darah 1000 perawan sebagai media, aku telah melatih ilmu kehidupan abadi hingga mencapai tingkat kelima. Aku sudah berubah total. Pedangmu mungkin sudah berkarat. Hari ini, aku akan ambil darah Dewa Pedomanmu untuk melatih ilmu kehidupan abadiku. Bersiaplah mati. Tidak mungkin. Ilmu kehidupan abadiku sudah mencapai 50%. Bagaimana mungkin tidak bisa menahan satu jurus darimu? Ini disebut ilmu sakti. Jangan bilang 50%, walaupun kau latihan sampai sempurna. Di mataku, kau cuma tas latihan yang agak tahan pukulan. Bunuh kau semudah membalikan telapak tangan. Bunuh dia, untuk balas dendam senior Murong dan para gadis tak bersalah. Mohon Dewa Pedang bertindak, habisi iblis ini. Tunggu, kau tidak boleh membunuhku. Kalau kau bunuh aku, putrimu juga akan mati. Apa katamu? Racun yang mengenai putri kesayanganmu itu adalah racun yang kuraci dari 100 jenis serangga beracun. Selain penawar khusus dariku, tidak ada yang bisa mengatasinya di dunia ini. Penawarnya hanya ada satu. Kalau kau bunuh aku, obat penawarnya akan ikut ku bawah. Ke liang kubur. Putrimu pasti akan tubuhnya akan membusuk dan mati. Asal kau beri aku kesempatan hidup, aku bersedia menyerahkan penawarnya. Lalu aku akan menghilang ke pegunungan, tidak akan muncul lagi. Nyawa Nona Linger sangat penting. Di mana penawarnya? Penawar yang begitu berharga pasti disimpan di tempat paling aman. Ada di ruang rahasiaku. Tuntun jalan. Kalau berani main-main sedikit saja, aku jamin kau akan menderita. 100 kali lebih sakit daripada mati. Tuntun jalan. Kalau kau berani main-main sedikit saja, aku jamin akan membuatmu lebih menderita 100 kali lipat daripada mati. Obat penawarnya mana? Kau pasti tahu, mengambil nyawamu. Hanya perlu sekejap mata bagiku. Tuan Dewa Pedang sangatlah perkasa. Mana berani orang tua ini bermain akal licik di hadapan Tuan. Obat penawarnya ada di kompartemen rahasia di sana. Orang tua ini akan mencarikannya untuk Tuan. Tuan Dewa Pedang, sebenarnya, di dalam hati, orang tua ini sangat mengagumi Tuan. 18 tahun yang lalu, Tuan sudah menjadi yang terhebat di dunia. Kini, setelah kembali, kekuatan Tuan semakin tak terukur. Bahkan orang tua ini, yang telah melatih ilmu kehidupan abadi ini, bukanlah lawan Tuan.
Jangan banyak bicara. Obat penawarnya. Tuan, meskipun kekuatan Tuan hebat, pada akhirnya Tuan masih manusia biasa. 100 tahun kemudian energi vital Tuan akan melemah dan terputus, berubah menjadi segenggam tanah. Saat itu siapa yang akan melindungi putri Tuan? Itu masih lebih baik daripada monster sepertimu yang memakan manusia. Perkataan Tuan keliru. Langit dan bumi tidak berbelas kasih. Segala makhluk dianggap seperti anjing kurban. Ilmu panjang umur orang tua ini, walau caranya kejam sedikit, tapi asalkan menghisap esensi akar spiritual yang cukup, mampu menghancurkan batas usia manusia biasa, hidup abadi. Memiliki waktu yang tak terbatas. Untuk mengejar puncak ilmu bela diri. Tidakkah Tuan ingin selamanya muda, selamanya melindungi putri Tuan? Hidup abadi. Ini adalah anugerah yang bahkan kaisar pun tak bisa dapatkan. Ilmu sesatmu itu benar-benar bisa membuat hidup abadi? Ilmu hitammu itu benar-benar bisa membuat hidup abadi? 100% benar. Coba lihat tubuh tua ini. Hamba tahun ini sudah berusia 130 tahun. Tapi tenaga dan vitalitas hamba masih lebih kuat daripada pemuda berusia 20 tahun. Inilah bukti nyata ilmu panjang umur. 130 tahun? Perkataanmu memang ada benarnya. Sayangnya kemampuan hamba terbatas. Hanya bisa menyerap akar spiritual orang biasa. Makanya cita-cita besar ini belum tercapai. Tapi Anda berbeda. Anda adalah dewa pedang nomor 1 di dunia. Asalkan Anda bersedia bertindak, semua akar spiritual terbaik di dunia ini pasti akan menjadi milik Anda. Kau benar. Dengan kekuatanku, kalau mau menangkap orang, mana perlu seperti kau sembunyi-sembunyi. Baik itu keluarga kerajaan maupun bakat terbaik dari sekte-sekte besar, asalkan aku mau, dengan sekali tebas pedang bisa kucuri semua. Ini baru sikap seorang yang kuat. Entah kau butuh gadis, atau akar spiritual terbaik, aku bisa mendapatkannya untukmu. Kau yang urus meracik pil, aku yang urus menangkap orang. Kita bekerja sama. Bantu kita berdua mewujudkan ambisi keabadian. Baik. Hamba sudah lama menunggu kata-kata Anda ini. Bisa bekerja sama dengan Dewa Pedang adalah keberuntungan hamba yang didapat dari beberapa kehidupan. Tuan, ini obat penawarnya. Setelah minum obat ini, racun di tubuh putri Anda akan langsung hilang. Mulai sekarang, kita adalah sekutu dalam satu perahu. Ini memang obat penawar. Tentu saja. Mana berani hamba menipu Anda? Kau kira aku akan bersekutu dengan sampah sepertimu? Tuan, ini obat penawarnya. Cukup minum obat ini, racun di tubuh putri Tuan akan langsung hilang. Mulai sekarang, kita adalah sekutu dalam satu perahu. Memang benar obat penawarnya? Tentu saja. Mana berani saya menipu Tuan? Kau kira saya akan bersekongkol dengan sampah sepertimu? Kau menipuku. Terus apa salahnya menipumu? Pada manusia harus bicara soal kepercayaan, tapi pada binatang sepertimu tidak perlu. Saatnya kau pergi. Baik. Kalau kau ingin aku mati, putrimu juga jangan harap bisa hidup. Kau kira botol tadi adalah semua obat penawarnya? Bodoh. Obat penawarnya memang asli. Tapi di botol ini adalah separuhnya lagi. Kedua obat penawar ini harus bersama baru bisa menyelamatkan putrimu. Takut kan, ibu dan anak hati mereka menyatu. Asal saya hancurkan botol ini, botol yang kau pegang itu juga tak berguna. Berani kau? Saya sudah mau mati, apalagi yang tidak berani? Di perjalanan ke alam baka, ada putrimu yang menemani, tidak rugi. Mari kita mati bersama. Mau menjadikan Linger sebagai tumbal? Tanya izin saya dulu. Di jalan menuju alam baka, anak perempuanmu akan menemanimu, tidak rugi. Mari kita mati bersama. Ingin menjadikan Linger sebagai tumbal. Sudah minta izinkah padaku? Baik, karena kalian ingin mati, aku akan kabulkan keinginan kalian. Mati bersama. Telan Pilasura. Saat ini aku adalah dewa di bumi. Kalian semua harus mati. Dewa di bumi. Kau pantaskah? Saudara, jaga baik-baik penawarnya orang ini, serahkan saja padaku. Guntur.
Jenderal Perguruan Langit Agung cuma segini Duan Changfeng, kau lihatkah? Inilah kekuatan mutlak. Bahkan jika engkau adalah Dewa Pedang di masa lalu hari ini, aku akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Semut kecil menelan Bill. Berusaha melawan takdir. Hari ini akan kuperlihatkan padamu. Apa itu dewa sejati? Keabadian yang kau cari, carilah di neraka. Kenapa? Hidup abadi, seumur dengan langit dan bumi. Kau benar-benar sama sekali tidak tertarik. Aku mempelajari jalan pedang, melindungi dunia manusia. Jika harus menukarnya dengan darah ribuan rakyat untuk hidup abadi, apa bedanya dengan binatang? Yang mulia, bawahanmu tidak mampu. Ayah. Ayah. Bodohnya anak ini. Bukankah ayah sudah bilang? Pasti akan mendapatkan obat penawarnya dan pulang. Ayo minum obatnya. Mulai sekarang tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti Linger. Baik. Berlabel domba, jualan daging anjing. Tempat kotor seperti ini tidak perlu ada lagi. Yang mulia, lembah Raja Obat Musnah pasti akan menggemparkan seluruh dunia. Semua sekte dan aliran mungkin tidak akan tinggal diam. 18 tahun yang lalu, aku menyegel pedang dan mengundurkan diri. Kupikir mundur selangkah akan membuka jalan. Tapi dunia ini, mundur selangkah adalah jurang yang dalam. Karena dunia ini keruh, maka aku akan menggunakan pedang ini untuk menyucikannya. Sampaikan perintahku. Mulai hari ini, dewa maupun iblis kekaisaran sekalipun, siapapun yang berani mengganggu kedamaian rakyat, Perguruan Langit Agung akan membunuh tanpa ampun. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Selamat datang kembali, Yang Mulia. Darabat datang kembali, Yang Mulia. Selamat datang kembali, Yang Mulia.